feel free buat teman-teman yang ingin bertanya ya. Tampilan saya sudah penuh ya, Mbak Margaret ya? Belum full, Mas. Oh, belum full. Bentar. Kalau gini? Sudah terlihat penuh, Mas. Oke, terima kasih ya. Baik. Jadi sekali lagi teman-teman semua, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Randy Perdana. Saya dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Tengah. Senang sekali saya bisa hadir pada kegiatan hari ini ketemu teman-teman semua di sini ya dalam segmen Sekolah Pasar Modal level 1 yang diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 gitu ya. Dan kegiatan Sekolah Pasar Modal setiap hari Jumat ini adalah kegiatan rutin yang diadakan oleh tim IDX Kalteng untuk menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat untuk belajar, untuk mengenal bagaimana sih berinvestasi saham itu dengan baik, seperti itu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ikut kegiatan hari ini, nggak usah takut, nggak usah ragu kalau punya pertanyaan. Feel free untuk bertanya, nanti boleh tulis pertanyaan di kolom chat atau di kolom komentar, seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira teman-teman yang hadir di sini kalau boleh tahu berasal dari daerah mana sih? Kalau boleh tahu kota atau provinsinya boleh di-spill mungkin di kolom ya. Teman-teman semua yang hadir boleh mungkin. Wah, ini pada ini ya. Ini ada yang respon ya. Saya terdengar ya? Halo? Untuk suara saya cukup jelas ya? Teman-teman semua ya, terdengar ya? Terdengar, Mas. Oke, baik. Kayaknya masih malu-malu nih coba Pak. Yaudah, kalau gitu kita mulai aja kegiatannya. Itu terkait dengan investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal itu investasi yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau ada yang dari Palangkaraya. Oke, thank you Mas Michael ya. Jadi kalau kita ngomongin investasi yang sebenarnya pengen dibahas itu apa gitu ya. Kalau ini, Palangka semua ya. Oke, baik. Kalau kita ngomongin investasi di pasar modal, itu investasi yang seperti apa? Tapi sebelum kita ngomongin investasi, kita cek dulu. Sebenarnya perencanaan keuangan tuh gimana sih gitu ya? Karena kan mau ngomongin investasi, basicnya teman-teman harus mengerti dulu, harus kenal dulu, harus paham dulu gitu yang namanya tentang perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan itu terbagi atas 3 sebenarnya ya, 3 lapisan, 3 tier. Kalau di breakdown, ada 1, 2, 3, 4, 5 titik nih yang bisa teman-teman coba cross check terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah punya perencanaan keuangan yang baik? Sedang menata keuangannya dengan baik gitu ya. Yang pertama itu adalah keamanan keuangan. Nah, kalau kita ngomongin keamanan keuangan, itu terbagi atas dua bagian teman-teman. Yang pertama adalah cash flow dan yang kedua adalah manajemen risiko. Cash flow itu adalah bagaimana kita pengelolaan arus kasnya, bagaimana kita memanage penghasilan kita setiap bulannya, di mana kata kuncinya adalah penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi penghasilan kita harus selalu lebih besar daripada jumlah pengeluaran. Kenapa penghasilan harus lebih besar daripada jumlah pengeluaran? Supaya keuangan kita itu surplus setiap bulannya. Kalau keuangan kita surplus setiap bulan, maka dana-dana yang berlebihan tadi itu bisa kita gunakan sebagai dana darurat atau tabungan gitu ya. Dan juga kita bisa memanage keuangan kita di sisa uang yang tadi. Nah ya, kalau udah ada uangnya apa yang mau di-manage kan betul ya. Kita mau mengelola uang nih ya, kalau uangnya tiap bulan minus ya nggak akan ada yang bisa kita manage di sana. Oke? Nah, jadi buat teman-teman yang kebetulan saat ini sudah bekerja, sudah memiliki penghasilan, maka goals yang harus teman-teman lakukan dari saat ini adalah bagaimana caranya membuat pengeluaran teman-teman harus lebih kecil daripada penghasilan. Oke? Nah, sekarang kalau teman-teman sudah punya tabungan dan siap memanage keuangan teman-teman, kita naik tangga ke level 2, yaitu memanage risiko. Ya, bagaimanapun kita dalam
kehidupan ini tentu ada yang namanya resiko gitu ya. Kita kerja lagi semangat-semangatnya, kami cabang baik gitu ya, ternyata kita sakit. Dan teman-teman semua sama-sama tahu ketika sakit otomatis ada biaya yang harus dikeluarkan supaya kita sembuh gitu kan. Atau misal amit-amit cabang baik gitu ya, kecelakaan dan sebagainya, itu semua membutuhkan yang namanya biaya. Nah, bagaimana caranya supaya biaya kita berobat tadi tidak mengganggu cash flow kita yang di bawah tadi kan. Kita udah capek-capek nih ngatur cash flow nih, penghasilan udah bagus daripada pengeluaran dan sudah ada. Caranya gimana? Ya teman-teman harus melakukan proteksi diri, memanage resikonya. Dengan apa? Dengan memiliki asuransi. Minimal saya sarankan teman-teman, status BPJS-nya tolong aktif. Karena BPJS ini salah satu program yang diwajibkan pemerintah gitu ya. Nah, jadi minimal kalau teman-teman BPJS aktif, kesehatan dan asuransi penyakit, asuransi jiwa itu setidaknya, sekali lagi ya, setidaknya itu tidak harus teman-teman bayar secara penuh karena masih bisa di cover oleh BPJS bagian besar atau bahkan mungkin semuanya bisa tercover oleh BPJS. Artinya kalau teman-teman tidak mengganggu flow, tidak mengambil dana tabungan kita, dan kita tetap bisa melanjutkan memanage keuangan kita dengan baik di periode-periode berikutnya. Nah, kalau keamanan kita sudah aman, sudah strong nih, ibaratnya fondasinya udah kuat, yuk sama-sama mewujudkan keuangan yang nyaman. Kita naik level. Kalau ini naik tangga, ini kita naik level. Nah, naik level ini dimulai dari mana? Yuk, mari menciptakan tujuan keuangan dengan berinvestasi yang menghasilkan capital gain. Tujuannya apa? Kita berinvestasi yang menghasilkan capital gain supaya kita bisa mewujudkan